Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Triwijaya dari Universitas Islam Majapahit, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 52006-13007. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang elemen-elemen dasar mengajar. Dalam bab ini dibahas tentang elemen-elemen belajar. Yang dibahas menjadi semacam faktor-faktor kunci atau key factors. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan belajar, juga coba diungkap sejumlah isu yang relatif baru terkait pembelajaran, seperti mobilitas belajar yang bersumber kepada konsep pembelajaran kuantum atau biasa disebut quantum learning, dan kecakapan hidup atau life skill yang bersumber dari implementasi pendidikan berbasis luas atau broad-based education. Dalam poin A, kita akan membahas unsur-unsur belajar. Unsur-unsur belajar adalah faktor yang menjadi indikator keberlangsungan proses belajar. Setiap ahli pendidikan sesuai dengan aliran teori belajar yang dianutnya memberikan aksentuasi sendiri tentang hal-hal yang penting dipahami dan dilakukan agar belajar benar-benar belajar. Cronbach sebagai penganut aliran behaviorisme 1954-49 sampai 50 menyatakan dalam 2004 157. Selanjutnya terdapat 7 unsur utama dalam proses belajar. Unsur tersebut meliputi tujuan, kesiapan, situasi, interpretasi, respon, konsekuensi, dan reaksi. Unsur-unsur belajar sebagai berikut. Tujuan belajar yaitu membentuk makna. Proses belajar adalah proses konstruksi makna yang berlangsung terus-menerus setiap kali berhadapan dengan fenomena atau pengalaman baru. Diadakan rekonstruksi baik secara kuat atau lemah. Hal belajar dipengaruhi oleh pengalaman pelajar sebagai hasil interaksi dengan dunia fisik dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung kepada apa yang telah diketahui belajar. Konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam belajar, baik tentang apa saja, di mana saja,
dengan siapa saja. Antara lain adalah kompetensi mengumpulkan, memilih, mengelola, dan mengelola informasi. Kompetensi dalam menguasai peralatan sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami. Kompetensi dalam berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Kompetensi untuk beradaptasi diri menghadapi perubahan kehidupan. Kompetensi untuk bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim. Kompetensi menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi yang damai. Berikutnya, prinsip umum belajar. Belajar merupakan bagian dari perkembangan. Belajar berlangsung seumur hidup. Belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, lingkungan, kematangan, serta usaha dari individu secara aktif. Belajar mencakup semua aspek kehidupan. Belajar berlangsung di sembarang tempat dan waktu. Belajar berlangsung baik dengan guru maupun tanpa guru. Belajar dengan terencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi. Perbuatan belajar bervariasi, dari yang paling sederhana sampai amat kompleks. Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. Dalam hal tertentu, belajar memerlukan adanya bantuan dan bimbingan dari orang lain. Tipe belajar. Belajar berlandaskan behaviorisme. Belajar sederhana tanpa asosiasi. Belajar asosiasi. Pengondisian klasik atau classical conditioning. Pengondisian operan atau operan conditioning. Belajar melalui kesan atau imprinting. Belajar pengamatan atau observational learning. Belajar melalui bermain. Belajar tuntas atau mastery learning. Prinsip-prinsip belajar tuntas yang harus dilaksanakan guru. Pertama, sebagian besar siswa dalam situasi dan kondisi yang normal dapat menguasai sebagian besar bahan yang diajarkan. 2. Guru menyusun strategi pembelajaran tuntas, dimulai dari menetapkan tujuan-tujuan khusus atau dalam KTSP adalah indikator-indikator dan tujuan pembelajaran sesuai dengan SK dan KD yang ada yang hendak dikuasai oleh siswa. 3. Sejalan dengan tujuan-tujuan khusus tersebut, guru memerinci bahan ajar menjadi satuan-satuan pembelajaran kecil-kecil yang mendukung pencapaian tujuan khusus tersebut. Hal ini disajikan dalam
suatu modul. 4. Selain disediakan bahan ajaran atau modul untuk kegiatan belajar utama, juga disusun bahan ajaran untuk kegiatan perbaikan atau remedi dan pengayaan. 5. Asesmen atau penilaian. Hasil belajar tidak menggunakan penilaian acuan norma, tetapi menggunakan penilaian acuan kriteria atau patokan. Konsep belajar tuntas juga memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individual. Hal ini diwujudkan dengan memberikan keluasan waktu siswa yang kompeten agar lebih cepat mastery dan menyelesaikan tugasnya, sedangkan siswa yang lebih lambat dapat menggunakan waktu yang lebih lambat atau banyak sampai tuntas menguasai bahan pembelajaran. Belajar yang dilandasi kognitivisme dan konstruktivisme. Bentuk-bentuk dan tipe menurut paham konstruktivisme ini antara lain: A. Belajar melalui pembudayaan atau enculturation. B. Belajar menurut David B. Schubert dan Floyd G. Robinson. 1. Reception learning atau belajar menerima. Rote learning, belajar menghafal. 3. Discovery learning atau belajar menemukan. Dan yang terakhir, meaning learning, belajar bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimeka Setiawan dari Universitas Islam Majapahit, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 520061300019. Saya akan melanjutkan bacaan presentasi tentang elemen-elemen dasar mengajar. 4. Pembelajaran multimedia learning. Jangan mengartikan multimedia secara sempit, yaitu belajar dengan mempergunakan bantuan berbagai perangkat atau program yang menggunakan energi listrik. Belajar jenis ini pada akhirnya menggunakan berbagai lingkungan belajar sebagai multimedia, misalnya belajar di luar kelas dengan menggunakan media tumbuhan dan hewan sekitar, sekaligus belajar menggunakan sumber-sumber seperti clipping, majalah pengetahuan, dan bantuan komputer, bantuan narasumber atau ahli, pelaku kejadian khusus, dan sebagainya. Pembelajaran multimedia membantu mempercepat pengumpulan portofolio siswa. 5. Belajar berbasis internet dan belajar yang diperkarya. Learning and augmented learning. Belajar jenis ini dilakukan dengan bantuan alat elektronik atau tepatnya menggunakan jaringan komputer berbasis internet. Jika pembelajarannya dilakukan di mana-mana dengan bantuan telepon seluler atau orang Indonesia menyebutnya HP. Istilah internasionalnya yaitu mobile phone atau MP, disebut m-learning, mobile learning. Sementara itu, jika seorang pembelajar melakukan interaksi dengan lingkungan e-learning, misalnya melalui chatting yang bertujuan pembelajaran, bukan sekedar ngobrol, belajar seperti itu disebut argument learning. Dalam argumented learning, pembelajaran dapat terjadi melalui saling berbagi, sharing, teks, gambar, video, audio, musik, dan suara. Tentang e-learning selengkapnya dibahas tersendiri. 6. Jenis belajar berlandaskan perkembangan konsepsi. A. Perkembangan konseptual, conceptual development. B. Resolusi konseptual, conceptual resolution. C. Pertukaran konseptual, conceptual exchange. D. Model generatif, generatif model.
E. Perubahan konseptual change. 7. Jenis belajar berdasarkan jenis pengorganisasian. A. Belajar informal. B. Belajar formal. C. Belajar non formal. D. Belajar non formal yang dikombinasi combined approach. D. Tahap belajar kognitif. Carlos M. 1989 membagi tahap belajar kognitif menjadi tahap pengingatan atau memorisasi, tahap pemahaman, dan tahap penerapan. 1. Belajar pada tahap memorisasi disebut pula belajar menghafal, rote learning. Belajar pada tahap pemahaman adalah belajar makna. Dalam tahap ini belajar mengaitkan gagasan yang baru dengan pengetahuan terdahulu yang relevan. Itu yang kedua. Yang ketiga, belajar pada tahap penerapan terkait dengan kemampuan siswa dalam membuat generasi pengetahuan ke dalam situasi yang baru atau telah terjadi transfer pengetahuan dalam belajar. E. Modalitas belajar atau gaya belajar bedakan menjadi 11, yaitu 1. Gaya belajar FAK. 12 kritik terhadap implementasi gaya belajar. 2. The Myers-Briggs Type Indicator MBTI. 3. Tipe belajar menurut Kolb. 4. Tipe belajar menurut model Honey and Munford. 5. Tipe belajar menurut model Anthony Gregor. 6. Model Sudbury tentang pendidikan demokratis. 7. Model HBDI Herman Brand Dominant Instrument. 8. Gaya belajar Felder Silverman. 9. Model tipe belajar lainnya. 10. Penggunaan praktis tipe belajar dalam pembelajaran. 11. Dampak gaya belajar terhadap pendidikan. F. Ranah belajar. Belajar adalah suatu upaya pembelajaran untuk mengembangkan seluruh kepribadiannya, baik fisik maupun psikis. Belajar juga dimaksud untuk mengembangkan seluruh aspek inteligensi, cerdas secara emosi, cerdas psikomotornya, dan memiliki keterampilan hidup yang bermakna bagi dirinya. Dengan kata lain, siswa pembelajar harus mampu mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai ranah domain belajar, seperti yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom, ranah kognitif, David R. Caldwell, ranah afektif, dan sejumlah ahli seperti R.H. Dave, Elizabeth J. Samson, dan Arita J. Harrow masing-masing mengembangkan ranah psikomotor. Demikian ranah-ranah yang dikembangkan ini amat dipengaruhi oleh aliran behaviorisme yang menekankan kepada pelaku-pelaku yang dapat diamati sebagai tanggapan terhadap suatu stimulus. Boleh dikatakan bahwa pengembangan ranah belajar learning domain ini merupakan puncak prestasi para tokoh aliran behaviorisme, karena sampai saat ini sesuai dengan paham mereka, sehingga taksonomi ranah belajar ini masih dipergunakan juga oleh pengguna kognitisme dan konstruktivisme, terutama pada praktik pencairan dan penilaian pembelajaran. Menurut Bloom, pendidikan seharusnya berfokus kepada penguasaan produk bahasa dan pencapaian hasil berpikir tingkat tinggi, order thinking, sebagai kritik terhadap pandangan para utilitarian, aliran yang menekan kegunaan belajar, yang semata-mata maksudnya belajar sebagai sarana untuk mentransfer kata-kata. Rincian ranah afektif dari David R. Caldwell, Bloom, dan Masia adalah sebagai berikut. 1. Receiving atau attending. 1.1 Awareness atau kesadaran. 1.2 Willingness to rest, ketersediaan untuk menerima. 1.3 Controlled or selected attention, perhatian teknologi terseleksi. 2. Responding. 2.1 Acquaintances in responding, persetujuan untuk merespon. 2.2 Willingness to respond, kesediaan merespon. 2.3 Satisfaction in response, kepuasan dalam merespon.